Halo, perkenalkan saya Nurul Ining Mawarda. Saya dari kelas 04 SAKE 006 Universitas Pamulang. Di sini saya dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Diva Rois Ramadhania, Putri Handayani, dan Rosmaidah. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Akuntansi bab 5 yang berjudul Perumusan Teori Akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian dari teori. Teori merupakan susunan konsep, definisi, dalam menyajikan pandangan yang sistematis, fenomena dengan menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Webster Tribune International Dictionary, teori merupakan suatu susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka acuan untuk bidang yang dipertanyakan. Menurut Godfrey et al. 1992, menyatakan bahwa teori dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Misalnya, teori adalah sistem deduktif, yaitu berupa pernyataan yang mengurangi generalisasi. Yang lain menganggap bahwa teori adalah suatu susunan ide yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Selanjutnya yaitu menurut Vernon Kahn 1986 adalah suatu sistem yang komprehensif di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, yaitu postulat atau asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan produsen atau metode-metode. Selanjutnya menurut Ken Esmond 1982, teori akuntansi adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematik tentang prinsip dan metodologi yang membedakannya dengan praktik. Karenanya, teori adalah penjelasan yang sistematik dan scientific. Dan yang terakhir yaitu menurut Eldon S. Hendriksen 1970, teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan yang logis dalam bentuk suatu set prinsip yang luas yang memberikan kerangka umum dari rujukan di mana prinsip akuntansi dapat dinilai pedoman, pengembangan praktik, dan produsen yang baru. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan Rosmaidah terkait dengan fungsi teori akuntansi. Halo, izinkan saya untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai fungsi teori akuntansi. Di sini saya akan membahas dua dari para ahli. Yang pertama yaitu Vernon Kahn 1986 dan Hendriksen 1982. Nah, menurut Vernon Kahn ini sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, menjadikan pegangan bagi lembaga dalam penyusunan standarnya. Nah, yang kedua adalah memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam penyusunan standarnya. Nah, yang ketiga yaitu menentukan batas dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan para pembaca untuk lebih memahami dan meningkatkan apa sih yang ada dalam laporan keuangan itu. Nah, yang kelima adalah meningkatkan kualitas laporan agar dapat diperbandingkan. Sedangkan menurut Hendriksen, dia mengemukakan dua pendapat. Yang pertama, memberikan kerangka rujukan sebagai dasar untuk menilai prosedur dan praktik akuntansi. Nah, yang kedua itu sendiri memberikan pedoman terhadap praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Oke, kita lanjut ke subbab materi selanjutnya yaitu tentang teori dan pembuat kebijaksanaan akuntansi. Nah, teori akuntansi itu sendiri berkaitan erat dengan penyusunan kebijaksanaan akuntansi. Teori bersama politik dan kondisi sistem ekonomi akan menentukan pembuatan kebijaksanaan akuntansi itu sendiri. Dalam penyusunannya, kebijaksanaan akuntansi yang akan dijadikan sebagai dasar dalam praktik atau teknik akuntansi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya teori akuntansi, faktor politik, dan kondisi ekonomi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Putri Handayani. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode perumusan konstruksi atau teori. Yang pertama, terdapat metode deskriptif atau pragmatis. Tujuannya adalah menjelaskan apa yang terjadi dalam bidang akuntansi. Akuntansi dilihat sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan secara ketat. Contohnya terdapat pada buku Paul Grady tentang prinsip akuntansi yang diterima secara umum untuk perusahaan bisnis. Yang kedua, psikologis pragmatis.
melibatkan pengamatan terhadap reaksi pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan. Juga dikenal sebagai akuntansi perilaku. Jika ada reaksi, dianggap bahwa akuntansi itu berguna dan relevan. Yang ketiga, metode normatif. Pada tahun 1950 sampai dengan 1960, bertujuan menjawab apa yang seharusnya dilakukan dalam akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai serangkaian norma atau aturan yang harus diikuti terlepas dari praktik saat ini. Berguna dalam pembahasan tentang true income dan decision usefulness. Yang keempat, ada metode positif pada tahun 1970-an. Dimulai dari teori atau kerangka ilmiah yang berlaku atau diterima secara umum. Menggunakan teori tersebut untuk merumuskan masalah penelitian dan mengamati perilaku dan fenomena nyata yang tidak tercakup dalam teori. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam perumusan teori. Yang pertama, sintetik. Teori dirumuskan dalam bentuk hubungan logis yang diwakili oleh aturan bahasa atau matematika. Contohnya menggunakan silogisme untuk menjelaskan hubungan logis antara premis dan kesimpulan. Tidak menjamin kebenaran absolut, tetapi hanya menggambarkan hubungan logis dalam bahasa ilmiah atau teori. Yang kedua, semantik. Teori menghubungkan konsep dasar dengan objek nyata yang direpresentasikan dalam bentuk aturan atau definisi operasional. Contohnya adalah kesamaan antara aktiva, utang, dan modal dalam akuntansi. Yang ketiga ada pragmatik. Fokus pada pengaruhan kata-kata dan simbol dalam teori terhadap manusia. Akuntansi dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang, sehingga teori akuntansi harus memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan. Informasi akuntansi harus sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu 3 kriteria teori harus mampu merumuskan kebenaran. Di antaranya ada 1, dogmatik, yaitu suatu pernyataan atau teori dapat kita sebut juga benar jika pihak yang menyampaikannya memiliki wewenang untuk dan menyampaikan kebenaran itu dan ini tidak perlu diuji lagi. Selanjutnya ada yang kedua yaitu self-evident. Di sini kebenaran dibuktikan oleh pengetahuan umum, pengamatan dan pengalaman. Yang terakhir ada scientific. Di sini kebenaran itu dibuktikan oleh suatu metode ilmiah. Teori dirumuskan, diuji, dan seterusnya berulang-ulang secara terus-menerus. Di slide yang terakhir ini saya akan menjelaskan perumusan teori akuntansi. Perumusan teori akuntansi terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada pendekatan informal dan yang kedua ada pendekatan teoritis. Di mana pendekatan formal terbagi menjadi 2, yaitu ada pragmatis, praktis, dan non-teoritis. Yang kedua